Halo Sobat Mau, bertemu lagi dengan Profesor Mau yang selalu tahu dan ingin tahu karena channel kita Mau Tahu. Sobat Mau, hari naas yang terekam selamanya tak hanya dalam ingatan, tapi juga diabadikan dalam sinema lebar dari seabad yang lalu. Kapal Inggris Titanic tenggelam di Atlantik Utara, sekitar 400 mil di selatan Newfoundland, Kanada. Kapal Titanic tenggelam pukul 02.20 pagi. Kapal mewah dan salah satu yang terbesar berangkat dari Southampton pada 10 April 1912. Dalam pelayaran perdananya melintas Samudra Atlantik, Titanic dirancang oleh pembuat kapal Irlandia William Beer di Belfast dan dianggap sebagai kapal tercepat di dunia. Kapal ini membentang 883 kaki atau sekitar 270 meter dari buritan kehaluan. Dengan lambungnya dibagi menjadi 16 kompartemen yang dianggap kedap air. 4 dari kompartemen ini dapat tergenang air tanpa menyebabkan kehilangan daya apung yang kritis. Inilah alasan Titanic dianggap tidak dapat tenggelam. Sobat Mau, pada perjalanan pertamanya melintas rute Atlantik yang sangat menantang. Kapal tersebut membawa sekitar 2.200 penumpang dan awak setelah berhenti di Prancis dan Irlandia mengambil beberapa penumpang terakhir. Kapal besar itu berangkat dengan kecepatan penuh ke New York City. Namun sebelum tengah malam pada tanggal 14 April, Titanic gagal menghindari gunung es dan memecahkan setidaknya 5 kompartemen lampunya. Kompartemen Titanic yang tidak ditutup mengakibatkan air dari kompartemen yang pecah memenuhi setiap kompartemen berikutnya. Hal ini menyebabkan haluan tenggelam, menyebabkan lebih dari 1.500 orang tenggelam di kapal yang tenggelam atau mati beku di perairan Atlantik Utara yang dingin. Sebagian besar dari 700 orang yang selamat adalah wanita dan anak-anak. Sobat Mau, sejumlah warga Amerika dan Inggris tewas dalam tragedi itu, termasuk jurnalis Inggris terkenal William Thomas Tate dan pewaris kekayaan Strauss, Astor, dan Guggenheim. 1 jam 20 menit setelah Titanic tenggelam, kapal Gunnar Parvatia tiba. Orang-orang yang selamat diskoci dibawa ke atas kapal dan segelintir lainnya ditarik keluar dari air. Belakangan diketahui bahwa kapal Lien California berada kurang dari 20 mil jauhnya pada saat kecelakaan itu. Akan tetapi gagal mendengar sinyal mara bahaya Titanic karena operator radionya sedang tidak bertugas. Beberapa orang menyalahkan nahkoda Titanic, Kapten H. Smith, karena mengarungi kapal besar itu dan kecepatan tinggi 22 knot melalui perairan yang sangat deras di Atlantik Utara. Sobat Mau, beberapa percaya Smith berusaha memperbaiki waktu penyeberangan kapal sebelumnya. Namun dalam sebuah makalah tahun 2004, Eisenhower berspekulasi bahwa upaya untuk mengendalikan api di salah satu bunker batubara kapal dapat menjelaskan mengapa Titanic berlayar dengan kecepatan penuh. Kurang dari 1 jam sebelum Titanic menghantam gunung es, kapal lain yang berada di dekatnya juga mengirim pesan lewat radio untuk menginformasikan bahwa kapalnya telah dihentikan oleh lapisan es yang padat. Tetapi karena peringatan itu tidak dimulai dengan awal, MSG Master Service Graham yang mengharuskan kapten untuk langsung menerima pesan tersebut, operator radio Titanic
Jack Phillips menganggap peringatan kapal lain itu tidak mendesak. Operator radio pun tidak menyebarkan pesan itu. Menurut klaim yang dibuat pada tahun 2010 oleh cucu perwira Titanic yang masih hidup, Louis Paquin, salah satu awak kapal, panik setelah mendengar perintah untuk menghindari dan mendekati gunung es. Karena kapal pada saat itu beroperasi dengan dua sistem perintah kemudi yang berbeda. Dia menjadi bingung dan berbelok ke arah yang salah. Paquin memasukkan versi kejadian ini dalam buku fiksinya tentang bencana Titanic, Good as Gold. Para penyelidik menemukan adanya pertentangan dengan temuannya sebelumnya. Disebutkan bahwa Titanic tidak tenggelam dalam keadaan utuh setelah menabrak gunung es, tetapi setelah pecah di permukaan laut. Ilmuwan material tim Pocket dan Jennifer Hopper McCarthy menyalahkan lebih dari 3 juta paku keling yang menyatukan plat baja lambung. Mereka memeriksa paku keling yang dibawa dari bangkai kapal dan menemukan paku itu mengandung konsentrasi tinggi residu peleburan yang dapat membuat logam terbelah. Hal ini mungkin telah melemahkan bagian lambung Titanic yang menabrak gunung es, sehingga menyebabkan pecah saat benturan. Selanjutnya, 2 studi yang dilakukan sekitar peringatan 100 tahun bencana Titanic pada tahun 2012 menunjukkan bahwa alam memainkan peran kunci dalam nasib kapal tersebut. Studi pertama menyebutkan bumi sangat dekat dengan bulan dan matahari pada tahun itu. Hal ini meningkatkan tarik gravitasi mereka di lautan dan menghasilkan rekor pasang surut. Selain itu menyebabkan peningkatan jumlah es yang mengapung di Atlantik Utara sekitar waktu tenggelam. Sementara studi kedua menuliskan kondisi atmosfer pada malam bencana mungkin telah menyebabkan fenomena yang disebut superrefraksi. Penekukan cahaya ini dapat menciptakan fatamorgana atau ilusi optik yang memecah pengintai Titanic untuk melihat gunung es dengan jelas. Banyaknya korban jiwa mungkin dapat dihindari jika kapal tersebut membawa skoci yang cukup untuk penumpang dan awaknya. Namun Titanic hanya membawa 20 skoci dengan kapasitas total 1.178 orang. Bagaimana menurut Sobat Mau tentang tenggelamnya kapal ini? Demikian ulasan dari Profesor Mau tentang mengapa Titanic bisa tenggelam. Terima kasih dan bye.